Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelola konflik etis. Nah, konflik etis terjadi ketika ada dua atau lebih posisi pada sebuah keputusan etis. Nah, terkadang sebuah konflik etis ini dia muncul karena karyawan merasa tidak nyaman tentang bagaimana keadaan mereka sendiri dan apa yang terjadi kepada mereka. Nah, atau bahkan ini terjadi ketika keputusan rekan kerja mereka itu membuat suatu kekhawatiran tersendiri kepada mereka. Nah, salah satu manfaat dari adanya konflik etis ini adalah membantu menunjukkan masalah etis yang terjadi di sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya masalah konflik etis ini dia tidak akan menjadi perhatian manajemen tanpa mekanisme yang efektif dan transparan terhadap sebuah komunikasi yang ada di sebuah perusahaan itu. Nah, bagi seorang karyawan itu untuk mengungkapkan sebuah kekhawatiran itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada hotline, terus ada formulir umpan balik dan juga kontak saran. Oke. Nah, bagi para pemimpin itu seharusnya dia mengambil sikap yang otentik dan pendekatan komunikasi yang proaktif kepada karyawan-karyawannya yang merasa bahwasannya dia memiliki kekhawatiran tersendiri. Nah, ini tidak hanya melibatkan pendengaran masukan karyawan saja, tetapi upaya untuk mengidentifikasi isu-isu etis yang terjadi pada karyawan tersebut sebelum mereka menyebabkan konflik. Nah, karyawan itu sendiri dia harus dilatih untuk menangani situasi konflik yang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, latihan karyawan ini tentu ditujukan untuk mengenali dan menyelesaikan konflik yang dapat mencegah karyawan menjadi korban perilaku yang tidak diinginkan atau dipertanyakan seperti korban bullying. Nah, karyawan dapat memilih untuk mendekati konflik suatu perusahaan itu dapat dilakukan dengan cara 5. Yang pertama ada mengabaikan masalah tersebut. Yang kedua menghadapi orang lain dan laporkan konflik kepada manajemen. Terus menggunakan hotline atau terlibat dalam whistleblowing eksternal. Nah, jadi tetapi itu semua tidak bisa dilakukan secara otodidak tersendiri, melainkan harus dilakukan pelatihan atau training khusus untuk menangani hal tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya manajemen konflik. Nah, pada gaya manajemen konflik ini saya sudah mengkategorikan menjadi 5. Yang pertama ada gaya manajemen bersaing, menghindari, terus mengakomodasi, berkolaborasi, dan kompromi. Oke, saya akan menjelaskan dalam sebuah gambar. Bahwasannya di sini telah digambarkan letak dan posisi dari gaya manajemen konflik ini. Ini menggambarkan bahwasannya yang mana dari mana sebuah manajemen konflik itu disirikan penting dalam sebuah perusahaan. Nah, yang pertama ada di kuadran kiri, yang mana ini merupakan gaya manajemen konflik yang bersaing. Nah, di sini pemimpin memiliki gaya manajemen konflik yang bersaing sangat tegas dan tidak terlalu kooperatif. Itu sifatnya. Nah, para pemimpin yang bersaing percaya bahwasannya sebuah kemenangan itu didasari pada biaya yang besar dan juga seberapa kekalahan yang diterima oleh pihak lain. Nah, para pemimpin pada manajemen yang memegang manajemen konflik ini biasanya tidak dianggap etis karena gaya konflik yang mereka buat itu cenderung tidak mempertimbangkan masalah yang terjadi pada karyawan dan pihak pemangku kepentingan. Nah, manajer dengan gaya penanganan konflik ini dia cenderung lebih berorientasi pada kekuasaan dan bisa dikatakan narsis. Nah, untuk gaya manajemen konflik selanjutnya itu yang terdapat di kuadran kiri bawah adalah manajemen konflik menghindari. Nah, pemimpin dengan pendekatan ini dia tidak efektif karena mereka menghindari konflik dengan cara apapun. Bahkan jika itu mengarah untuk melakukan kesalahan, mereka tidak kooperatif dan tidak tegas. Bahkan jika mereka menyadari adanya sebuah pelanggaran dalam sebuah perusahaan, mereka tidak memiliki
keinginan untuk mengelolanya. Dia membiarkan saja. Sehingga kejadian itu atau pelanggaran itu bisa sampai berlarut. Nah, di kuadran kanan bawah itu adalah gaya akomodatif manajemen konflik. Nah, pemimpin yang mengadopsi gaya ini sangat kooperatif, tetapi dia tidak tegas dalam melakukan manajemennya. Nah, individu dengan pendekatan konflik ini dia menyerah pada pihak lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan mereka atau mengorbankan nilai-nilai mereka, maka mereka melakukannya. Dan selanjutnya itu di tengah ini merupakan ada gaya manajemen konflik yang kompromistis. Pemimpin yang mengadopsi gaya manajemen ini berada di antara dimensi asertif dan juga kooperatif. Mereka percaya bahwasannya pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah agar masing-masing pihak menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu. Nah, pemimpin yang kompromi masih dapat menerima bagian apa yang mereka inginkan, dan itu membuatnya berbeda dari gaya konflik yang akomodatif dan yang dari gaya konflik yang pengelolaan secara akomodatif. Nah, tentunya gaya manajemen ini dia berguna dalam menyelesaikan dilema ketika semua solusi memiliki sebuah kelemahan. Nah, selanjutnya di kuadran kanan atas itu adalah gaya kolaborasi manajemen konflik. Itu merupakan gaya berkolaborasi yang paling menguntungkan bagi pemimpin. Nah, pemimpin mengadopsi gaya berkolaborasi untuk manajemen konflik yang bersifat kooperatif dan asertif. Nah, daripada langsung berkompromi dalam menyelesaikan sebuah konflik yang ada di sebuah perusahaan, maka pemimpin berkolaborasi dengan orang lain untuk menemukan cara kreatif untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat gitu. Nah, tentu pemimpin kolaboratif ini ingin memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Namun di sisi lain mereka juga sangat berpegang teguh pada nilai dan prinsip organisasi atau prinsip yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Nah, kolaborasi yang membutuhkan kedua belah pihak itu berkonsentrasi pada konflik yang sedang dipahami. Nah, pemimpin yang memiliki gaya kolaboratif ini lebih bersifat fleksibel karena mereka dapat bersikap tegas dan kooperatif. Tentu itu tergantung kepada situasi yang terjadi pada sebuah perusahaan itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan pemimpin etis pada karyawan. Nah, pemimpin etis dalam suatu organisasi tidak dapat membuat setiap keputusan etis itu sendiri, melainkan harus melibatkan beberapa unsur atau orang-orang yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, faktanya banyak keputusan yang ada di sebuah perusahaan itu tidak akan dibuat oleh manajemen, akan tetapi oleh karyawan itu sendiri. Nah, karyawan akan terus-menerus menghadapi tekanan dan peluang organisasi di tempat kerja untuk terlibat dalam sebuah perilaku etis atau sebuah pelanggaran. Nah, karena keputusan karyawan memiliki jangkauan dampak yang luas pada organisasi, pemimpin etis harus memberdayakan karyawan untuk sebuah pengambilan keputusan etis dan bertanggung jawab atas perilaku tersebut. Nah, karyawan di semua level organisasi harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan kepemimpinan yang etis itu. Nah, pemberdayaan karyawan adalah komponen penting dari organisasi berbasis nilai budaya yang memiliki nilai untuk mendorong karyawannya dalam mengungkapkan sebuah keprihatinan yang ada di sebuah perusahaan. Nah, dan juga mengemukakan etika masalah dan mengambil pendekatan proaktif untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, pada dasarnya makin hari dan makin lama, maka sebuah organisasi itu dia semakin menyadari bahwasannya
adanya sebuah keuntungan yang didapat ketika melakukannya pemberdayaan kepada karyawan untuk menjadi pemimpin yang beretika. Nah, di sisi lain, karyawan dalam sebuah perusahaan itu dia lebih mungkin untuk mengetahui dan melihat budaya perusahaan tersebut, apa yang terjadi di sebuah perusahaan tersebut, sebagai mana itu lebih berbasis kepada perintah dan kontrol. Nah, dalam organisasi atau perusahaan, pemimpin itu membuat semua keputusan yang ada di perusahaan. Nah, tentunya untuk alasan ini penting bagi para pemimpin organisasi untuk meminta konstan umpan balik atau feedback dari karyawan dan mendorong masukan yang mereka miliki. Nah, pelatihan kepemimpinan ini untuk ditujukan untuk manajer dan juga karyawan, yang mana ini merupakan hal yang sangat membantu. Nah, latihan untuk karyawan harus mencakup pengambilan keputusan etis, kerja tim, dan juga resolusi konflik sebuah keterampilan. Nah, manajer harus dilatih bagaimana cara menciptakan budaya organisasi partisipatif yang mendorong karyawannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang etis. Oke, selanjutnya tentang kepemimpinan etis komunikasi. Cara seorang pemimpin yang etis berkomunikasi dengan karyawannya itu memiliki dampak yang sama terhadap budaya etis dalam sebuah perusahaan. Nah, jenis komunikasi yang ini merupakan sinyal kepada karyawan bahwa mereka perlu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan biaya berapapun. Nah, adanya transparansi dan pelaporan adalah dua dimensi utama dari komunikasi etis. Nah, pemimpin yang etis menciptakan transparansi dengan mengembangkan budaya di mana etika itu sering dan harus sering dibahas dalam sebuah perusahaan. Nah, keterbukaan dan aksesibilitas seorang pemimpin penting dalam menangani dan menyelesaikan sebuah masalah yang ada di sebuah perusahaan. Nah, pelaporan adalah proses dua arah di mana komunikator berkomunikasi dengan atasan serta bawahan di sebuah perusahaan tersebut. Kemudian meskipun ini merupakan praktik umum untuk melaporkan ke atasan, itu kurang umum untuk merasakan tanggung jawab dalam melakukan pelaporan tersebut. Nah, pada dasarnya pelaporan bisa menjadi proses formal dan informal. Pelaporan formal terjadi di lingkungan seperti rapat dan konferensi. Selanjutnya, proses pelaporan formal ini juga termasuk sistem pelaporan yang bersifat anonim. Nah, adapun pelaporan informal terjadi ketika para pemimpin itu berinteraksi di antara karyawan, memberikan mereka informasi tentang keputusan, kebijakan, dan etika perusahaan yang diharapkan. Nah, tentu masalah etika ini itu sering diidentifikasi melalui percakapan jenis ini, yaitu percakapan yang tidak bersifat informal. Nah, yang tidak bersifat formal, Nah, terutama ketika karena karyawan itu merasa lebih santai dan juga mereka lebih menyadari akan perilaku yang dipertanyakan di tempat kerja atau di sebuah perusahaan. Nah, seorang manajer yang memiliki kepemimpinan etis tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi yang efektif juga. Bagaimana seorang pemimpin itu berkomunikasi memberikan karyawan berupa gagasan yang jelas tentang peran dan harapan sebuah perusahaan. Misalkan komunikasi tentang topik etika menunjukkan bahwasannya seorang pemimpin itu cukup peduli tentang budaya etis dan partisipasi karyawan untuk mengomunikasi tujuan dan nilai di antara karyawan. Nah, kedua itu meningkatkan moral karyawan, yang mana nanti di sana karyawan akan menyadari atau lebih menyadari bahwasannya kontribusi dan kemampuan mereka itu tidak diacuhkan saja, mereka juga dianggap dalam sebuah pengambilan keputusan etis, yang mana itu sangat penting bagi sebuah perusahaan
dan menunjukkan kepada karyawan bahwasannya mereka dapat mengemukakan masalah tanpa takut dengan adanya hukuman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi kepemimpinan yang etis. Nah, sama halnya seperti keterampilan kepemimpinan, bahwasanya keterampilan komunikasi ini tidak datang dengan sendirinya. Perlu praktik-praktik khusus untuk melakukan komunikasi dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini ada 5 kategori tentang komunikasi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada interpersonal, kedua ada komunikasi kelompok, yang ketiga ada komunikasi nonverbal, yang keempat ada mendengarkan. Oke, yang pertama ada komunikasi interpersonal. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika 2 orang atau lebih itu saling berinteraksi. Di sini memiliki kesempatan yang mana memberikan kesempatan inti bagi pemimpin untuk menyampaikan atau menerima informasi-informasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Ini juga memberikan kesempatan untuk melatih karyawan ketika berpotensi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang muncul dalam sebuah perusahaan. Nah, komunikasi interpersonal ini dia lebih memberikan rasa penuh hormat dan tidak melibatkan kemenangan atau memaafkan orang yang ada atau orang yang terlibat dalam komunikasi ini. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi kelompok kecil. Ini komunikasi jenis ini dia berkembang dalam organisasi-organisasi. Dengan demikian jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, pengambilan keputusan etis dalam kelompok kecil ini sangat bermanfaat karena kemungkinan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan membagi tanggung jawab di masing-masing pekerjaan yang dihadapi di dalam sebuah perusahaan. Nah, ada keuntungan dan kerugian dalam komunikasi kelompok kecil ini adalah dia dapat meningkatkan kolaborasi dan menghasilkan berbagai perspektif dan pendapat yang berbeda tentang sebuah masalah. Nah, ini sebagai hal positifnya. Nah, adapun yang hal negatifnya bahwasanya ini lebih memunculkan groupthink dan juga polarisasi kelompok. Dimana ini bisa dikatakan sebagai efek atau sisi negatif yang secara umum akan terjadi. Nah, groupthink ini terjadi ketika ada satu atau lebih anggota berkelompok merasa tertekan untuk menyesuaikan diri terhadap keputusan kelompok. Bahkan jika mereka itu secara pribadi tidak setuju. Nah, komunikasi selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Di mana komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang diekspresikan melalui tindakan, bahasa tubuh, dan juga dalam bentuk ekspresi atau lainnya dalam bentuk komunikasi tidak tertulis atau lisan. Komunikasi nonverbal ini memberikan petunjuk utama yang tentang adanya sebuah keadaan emosional dari seseorang atau individu. Nah, seringkali bahasa isyarat atau isyarat nonverbal seorang dianggap lebih dapat diandalkan daripada apa yang dia nyatakan secara lisan. Karena tidak seperti berbicara, komunikasi ini seringkali berada di bawah alam sadar atau tidak sadaran. Sekarang dia lagi dalam keadaan marah misalkan, orang langsung bisa menangkap bahwasannya dia itu dalam keadaan marah gitu. Nah, itu tentunya hal ini sulit bagi orang untuk mengontrol apa yang mereka komunikasikan secara nonverbal. Komunikasi nonverbal ini juga membantu dalam mengklarifikasi bahasa yang mungkin ambigu atau membingungkan. Oke, selanjutnya adalah keterampilan mendengarkan. Nah, mendengarkan ini melibatkan memperhatikan perilaku verbal dan nonverbal. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Jika salah satu pihak dalam sebuah rapat atau meeting tidak mendengarkan, maka komunikasi itu tidak terjadi secara efektif. Nah, dalam perspektif etika, pemimpin dengan keterampilan mendengarkan yang buruk itu dapat menjadikan sebuah kekhawatiran ketika menyampaikan masalah atau objek yang diperbincangkan. Itu lebih sering kepada gagal mendengar atau lebih sering mengabaikan masalah-masalah yang ada. Nah, mendengarkan ini juga penting
sebagai moral karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi kepemimpinan yang etis. Nah, sama halnya seperti keterampilan kepemimpinan, bahwasanya keterampilan komunikasi ini tidak datang dengan sendirinya. Perlu praktik-praktik khusus untuk melakukan komunikasi dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini ada 5 kategori tentang komunikasi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada interpersonal, kedua ada komunikasi kelompok, yang ketiga ada komunikasi nonverbal, yang keempat ada mendengarkan. Oke, yang pertama ada komunikasi interpersonal. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika 2 orang atau lebih itu saling berinteraksi. Di sini memiliki kesempatan yang mana memberikan kesempatan inti bagi pemimpin untuk menyampaikan atau menerima informasi-informasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Ini juga memberikan kesempatan untuk melatih karyawan ketika berpotensi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang muncul dalam sebuah perusahaan. Nah, komunikasi interpersonal ini dia lebih memberikan rasa penuh hormat dan tidak melibatkan kemenangan atau memaafkan orang yang ada atau orang yang terlibat dalam komunikasi ini. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi kelompok kecil. Ini komunikasi jenis ini dia berkembang dalam organisasi-organisasi. Dengan demikian jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, pengambilan keputusan etis dalam kelompok kecil ini sangat bermanfaat karena kemungkinan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan membagi tanggung jawab di masing-masing pekerjaan yang dihadapi di dalam sebuah perusahaan. Nah, ada keuntungan dan kerugian dalam komunikasi kelompok kecil ini adalah dia dapat meningkatkan kolaborasi dan menghasilkan berbagai perspektif dan pendapat yang berbeda tentang sebuah masalah. Nah, ini sebagai hal positif ya. Nah, adapun yang hal negatifnya bahwasannya ini lebih memunculkan groupthink dan juga polarisasi kelompok, dimana ini bisa dikatakan sebagai efek atau sisi negatif yang secara umum akan terjadi. Nah, groupthink ini terjadi ketika ada satu atau lebih anggota berkelompok merasa tertekan untuk menyesuaikan diri terhadap keputusan kelompok, bahkan jika mereka itu secara pribadi tidak setuju. Nah, komunikasi selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Di mana komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang diekspresikan melalui tindakan, bahasa tubuh, dan juga dalam bentuk ekspresi atau lainnya dalam bentuk komunikasi tidak tertulis atau lisan. Komunikasi nonverbal ini memberikan petunjuk utama yang tentang adanya sebuah keadaan emosional dari seseorang atau individu. Nah, seringkali bahasa isyarat atau isyarat nonverbal seorang dianggap lebih dapat diandalkan daripada apa yang dia nyatakan secara lisan. Karena tidak seperti berbicara, komunikasi ini seringkali berada di bawah alam sadar atau tidak sadaran ya. Sekarang dia lagi dalam keadaan marah misalkan, orang langsung bisa menangkap bahwasanya dia itu dalam keadaan marah gitu. Nah, itu tentunya hal ini sulit bagi orang untuk mengontrol apa yang mereka komunikasikan secara nonverbal. Komunikasi nonverbal ini juga membantu dalam mengklarifikasi bahasa yang mungkin ambigu atau membingungkan. Oke, selanjutnya adalah keterampilan mendengarkan. Nah, mendengarkan ini melibatkan memperhatikan perilaku verbal dan nonverbal. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Jika salah satu pihak dalam sebuah rapat atau meeting tidak mendengarkan, maka komunikasi itu tidak terjadi secara efektif. Nah, dalam perspektif etika, pemimpin dengan keterampilan mendengarkan yang buruk itu dapat menjadikan sebuah kekhawatiran ketika menyampaikan masalah atau objek yang diperbincangkan. Itu lebih sering kepada gagal mendengar atau lebih sering mengabaikan masalah-masalah yang ada. Nah, mendengarkan ini juga penting sebagai moral
karyawan yang ada di sebuah perusahaan.